Tema kita hari ini tentang resetting. Ya. Apa itu resetting? Bapak Gembala dari River of Life menerangkan. Beda antara resetting dengan reset. Ya, beda. Apa itu resetting? Ya, kita buka dulu ayat tema kita Wahyu 21 5 sampai 7. Ya, Wahyu 21 ayat 5 sampai 7. Begini firman Tuhan. Wahyu 21 5 sampai 7. Maaf sebentar. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata. Apa yang dikatakan? Dan siapa yang duduk di takhta itu? Jawabannya Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lihatlah, ini sebuah deklarasi, ini sebuah proklamasi, ini sebuah pernyataan, ini sebuah penegasan. Lihatlah. Oh, kalau diucapkan dengan intonasi yang benar, oh, Tuhan Yesus di hatinya meluap. Ada sesuatu yang dunia harus tahu. Saudara, jangan menganggap firman ini hanya untuk kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Tidak. Semua firman ini untuk semua manusia. Ya, untuk semua manusia. Jadi nggak cuma untuk kita. Maka itu ketika ia yang duduk di atas takhta ini berteriak penuh kemenangan dengan suara yang luar biasa. Lihatlah. Bayangkan suara itu bergema dan menggaung. Tahu kata bergaung, bergema? Sejak hari itu Tuhan Yesus mengucapkannya. Dan sampai hari ini suara itu masih bergaung di seluruh alam semesta. Bukan cuma di dunia, tapi seluruh alam semesta. Suara ini masih bergaung. Apa isinya? Saya ulangi. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, untuk bisa mengerti konsep resetting, membuat segala sesuatu baru, maka cara yang paling mudah untuk mengerti pernyataan Raja segala raja ini, ayo saudara temukan seorang pelukis yang saudara idolakan, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Pelukis yang terkenal ya, maaf, atau pemahat, ya, atau penari, pokoknya seorang seniman atau seniwati. Saudara pernah sadar nggak bahwa kalau ada seorang pelukis lalu membuat lukisan, waduh bagus sekali, dan harganya misalnya 5 miliar rupiah, wih harga yang mahal. Percaya tidak? Nah ini logika kita yang orang awam, nggak ngerti seni, pasti mikir begini. Wih, kalau dia bisa buat 5 lukisan yang sama, berarti dia dapat 25 miliar. Nah itu logika kita yang bukan seniman. Betul tidak? Tapi seorang pelukis tidak akan pernah. Saudara bisa ke Jogja, saudara bisa ke Bali, temui pelukis-pelukis hebat. Saya punya pengalaman
kira-kira tahun 90 atau 91. Saya ketemu seorang pelukis, saya nggak tahu sekarang dia masih hidup tidak. Namanya Sri Hadi. Nah, waktu saya ketemu di Belanda tahun 90, dia itu baru ada orang beli lukisannya tahun 90, saudara. 4 miliar. Itu tahun 90, 4 miliar itu besar sekali. Terus saya tanya, Pak Sri, ada nggak fotonya? Maaf ya, ini polos, saya itu nggak ngerti. Wah, dia tunjukkan fotonya. Wih, bagus sekali. Nah, saya itu nyeletuk, saudara. Dia marah, saudara. Saya kaget loh, kenapa dia marah? Saya bilang begini, Pak Sri, kenapa nggak buat yang sama? Buat 5 atau 6 lagi. Saya kan nggak ngerti. Dia marah, saudara. Saya kaget. Maaf Pak Daniel. Pelukis yang benar tidak akan buat lukisan yang sama untuk kedua kali. Hah? Saudara, sejak hari itu saya makin mengagumi Papa di surga. Kalau saudara tahu bahasa Inggris kuno, apalagi lagu yang terkenal How Great Thou Art, itu bahasa Inggris kuno. Thou, nggak boleh berkata you, thou. Sama seperti bahasa Melayu. Kalau saudara kenal orang-orang pendeta-pendeta Pantai Kosta yang generasi senior dan rata-rata sudah meninggal. Dulu mereka, para hamba Tuhan ini, tidak boleh menyebut engkau, kau Tuhan, who. Tahu ya, masih ingat zaman dulu, who atau hua. Itu dari Yehova, Yahweh. Thou art. Kalau Inggris modern, you are, how great you are. Mengapa Inggris kuno memakai kata art, A-R-T, seni. Dari art muncul kata artis, orangnya. Ketika Pak Sri Hadi marah, saya kaget. Pak Daniel, tidak mungkin ada pelukis atau seniman hebat membuat karya seni yang sama untuk kedua kali. Tidak akan. Saya terhenyak dan saya bilang, oh begitu Papa kita. Lihat waktu dia buat manusia. Pernah sadar nggak dia nggak pernah kehabisan model? Padahal wajah manusia nggak ada loh yang luasnya wajah manusia 1 meter persegi. Kalau lebih gede dari tampak. Maaf. Bayangkan luas wajah kita sesempit ini. Tapi sudah puluhan miliar manusia yang pernah ada di dunia. Dan yang sekarang ada sudah 7 miliar lebih. Yang akan ada lagi setelah detik ini orang lahir. Tidak ada yang sama. How great thou art. Ajaib perbuatanmu. Riset itu kembali ke bentuk awal. Tapi resetting itu nggak kembali ke bentuk awal. Membuat yang baru. Terima kasih Gembala Saudara Pak Robert Cahyono memberikan saya pengertian ini 2 hari yang lalu untuk tema kita hari ini, resetting. Jadi bukan riset. Kalau riset itu dikembalikan ke bentuk semula. Ini tidak, baru. Wih, luar biasa. Seperti saudara tahu, mungkin saya ini hamba Tuhan pertama di Indonesia yang memakai batik. Saya nggak punya jas, saya nggak pernah punya dasi. Dulu ya, waktu kami menikah di Kanada, karena itu daerah barat, ya itu pun saya sewa jasnya. Tapi sejak tahun 70-an sampai hari ini batik.
Nah, salah satu keunikan batik, saya belajar dari pemerintah Finlandia. Tolong catat. Finlandia itu negara yang paling hebat dalam sistem pendidikannya. Karena Finlandia menggunakan prinsip Musa dalam kitab Ulangan untuk membuat sistem pendidikan. Nah, Finlandia itu negara yang sangat percaya Alkitab dan percaya Tuhan Yesus. Suatu hari, saudara, saya lupa tahun berapa itu, cukup lama. Tahun 70-an, saudara. Pemerintah Finlandia waktu itu, saya lupa siapa Perdana Menterinya, meminta kabinetnya untuk mencari satu suku bangsa di dunia yang punya seni yang sangat unik dan otentik. Ringkas cerita, ini sejarah pemerintahan Finlandia. Saudara, apa yang mereka temukan? Maka itu saya membaca itu kaget. Nah, kalau saudara kenal orang Surabaya, Dr. Krisna Yana Yahya. Nah, pernah satu hari di pertemuan para pendidik, Pak Krisna Yana bicara tentang sistem Finlandia. Nah, salah satu membuat saya kaget. Mereka menemukan suku Jawa yang membatik. Ternyata buat pembatik orang Jawa itu tidak pernah ada kata batik salah. Nggak ada. Maksudnya apa? Begini. Kalau mereka pakai canting, tahu canting ya, untuk melukis itu, tiba-tiba seret. Kelewatan garisnya atau lingkarannya. Ternyata buat filosofi orang Jawa itu nggak salah. Yuk, kok bisa? Karena dengan coretan yang salah, dengan lingkaran yang salah, di benak para pembatik bisa muncul motif baru yang gak pernah mereka pikirkan. Maka itu dalam sistem kebudayaan yang dipelajari oleh orang Finlandia, ternyata sistem batik ini luar biasa. Gak pernah ada yang salah. Nah, saudara masih ingat Yeremia 17? Ketika ketika Tuhan ingin bicara kepada Yeremia dan dia disuruh ke rumah tukang periuk. Pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk. Itu Yeremia 17. Di sanalah aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Saya pikir di rumah tukang periuk ada kebaktian atau ada ibadah. Ternyata tidak. Karena begitu Yeremia sampai ke rumah tukang periuk, nggak ada orang, cuma dia sendiri. Tukang periuk lagi bekerja. Ketika Yeremia melihat, bejana yang dipelarikan itu, salah. Logikanya dibuang saja tanah liat itu. Tapi tukang periuk itu mengambil kembali bejana yang rusak, terus dibentuk resetting menjadi model lain yang baru. Wih, ini luar biasa. Lihatlah. Aku menjadikan segala sesuatu itu baru. Lagi sekali. Bukan riset. Baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Masih ingat ratapan 3:23? Selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan. Masih ingat 1 Korintus 2 ayat 9? Yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Ya, dengarkan. Yang Papa buat, yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Memenuhi 3 kriteria. 1 Korintus 2 ayat 9. Yang mata tidak pernah lihat. Yang telinga tidak pernah dengar. Yang tidak pernah timbul di hati manusia. Wih, itu luar biasa.
Saudara bedakan loh. Bukan mata belum pernah lihat. Bukan telinga belum pernah dengar. Tapi tidak pernah. Saya harap saudara mengerti beda belum pernah dan tidak pernah. Beda. Terima kasih Bapak. Untuk kedahsyatan Tuhan. Lihat, aku membuat segala sesuatu baru. Menyusun ulang yang sudah ada menjadi bentuk yang baru. Menjadi ciptaan baru. Oke, apalagi ini. Ya. Tidak ada pelukis yang melukis untuk kedua kalinya lukisan itu sama. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Ketika menciptakan kita yang sudah 7 miliaran banyaknya. Dan akan ada lagi setelah detik ini. Itu tidak pernah sama. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Dia menjadikan semuanya baru. Amin. Amin. Betul. Ini menyenangkan sekali. Hidup yang seperti ini. Maka itu saudara perhatikan. Semua mujizat. Semua. Yang tercatat di perjanjian lama. Maupun di perjanjian baru. Ayo yang belum pernah tahu supaya hari ini tahu. Semua mujizat yang pernah Papa kita buat di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah, catat, tidak pernah terulang kedua kali dengan cara yang sama. Kagum gak saudara? Sangat mengagumkan. Nah, dengar ini. Ternyata satu-satunya aktivitas, ternyata satu-satunya lembaga yang melawan apa yang Tuhan Yesus katakan di Wahyu 21 ayat 5 ini. Satu-satunya lembaga, satu-satunya aktivitas yang paling benci dengan apa yang Tuhan Yesus buat selalu baru tiap pagi. Tolong dicatat. Agama itu yang tidak bisa diubah. Baku, mati, dan kaku. Itu agama. Kedua, sejarah mencatat. Hanya di dalam agama, orang yang membunuh manusia karena beda keyakinan, orang itu tidak bisa disalahkan sebagai pembunuh. Ini kan jahat sekali. Saudara, tapi bersyukur. Ini loh, dengar baik-baik. Corona. COVID-19 yang mampu memporak-porandakan sistem agama di dunia. Coba renungkan. Tembok ratapan tempat yang kudus buat orang Yahudi kosong. Semua tempat agama. Corona datang memporak-porandakan kehidupan, termasuk hidup beragama. Wih, luar biasa ini saudara. Maka itu hari ini resetting, bukan riset. Papa membuat hal yang baru. Wow, ini luar biasa. Jelas ya? Ayo, hari ini kita menikmati apa yang Papa buat di hidup kita setiap hari. Itu beda dengan hari yang kemarin. Apalagi yang tahun lalu. Oh, beda, sudah ketinggalan jauh. Saya lanjutkan. Ayat yang kelima. Wahyu 21. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya. Apa firman-Nya? Ini luar biasa saudara.
Firman-Nya, kata Tuhan, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Wih saudara, kalau Tuhan Yesus yang bicara loh. Segala perkataan ini tepat dan benar. Oh, itu luar biasa. Berarti enggak bohong. Betul tidak? Enggak bohong. Tepat dan benar. Oh, luar biasa fakta ini, saudara. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Ya, untuk menikmati hal-hal yang baru ini. Oke, ayat 6. Firman-Nya lagi. Nah, kata kuncinya pada kata lagi. Jadi Tuhan Yesus itu antusias. Dia senang sekali mau bicara kepada dunia, bukan cuma kepada kita. Dan firman-Nya lagi kepadaku, kepada Yohanes. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Tuhannya. Wah, terima kasih Bapak. Dan kita semua akan menjadi anakku, kata Tuhan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ini Siman kirim terjemahan AYT. Ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Katanya lagi, tuliskanlah ini karena perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Ya, betul. Ada komen dari seorang dosen dari Universitas Kristen Petra mengingatkan sejarah. Abad 15, Galileo Galilei disalahkan dan dikucilkan gereja karena teorinya bertentangan dengan teori gereja tentang bumi berputar. Baru tahun 2008 yang lalu gereja mengumumkan, yang pernah menghukum Galileo ini, mengumumkan rehabilitasi nama Galileo Galilei dan mengakui bahwa teori itu benar. Memang itulah kepicikan gereja, sehingga tidak bisa melihat hal-hal yang baru. Jadi tolong catat saudara, musuh Roh Kudus itu bukan setan. Musuh Roh Kudus itu rutinitas. Catat ya. Musuh Roh Kudus bukan setan, tapi rutinitas. Dan tidak ada apapun juga di dunia ini yang selalu mengulang-ulang hal yang baku dan kaku selama ribuan tahun selain agama. Rutinitas. Jadi bukan setan musuhnya. Nah, kalau kita perhatikan ini saudara, dan itu betul, menakutkan sekali. Jadi perhatikan ini baik-baik. Ya, supaya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita ini selalu baru dan tidak membosankan. Coba saya berikan bukti. Mungkin bagi beberapa saudara masih ragu-ragu, samar-samar. Saya berikan beberapa bukti. Begini. Segala sesuatu di dalam dunia ini, segala sesuatu mengalami inovasi enggak?
Jelas. Apalagi bicara teknologi. Woi. Teknologi itu satu-satunya sistem yang nggak bisa diam. Saudara sadar nggak? Setiap detik di bagian-bagian belahan dunia ini, setiap detik itu pasti ada penemuan-penemuan baru. Betul tidak? Wih, itu luar biasa, saudara. Setiap detik di dalam dunia ini ada penemuan-penemuan baru. Wih, luar biasa itu. Maka itu kalau saudara cari barang-barang komputer, barang-barang elektronik, saudara mau beli, sebuah pertanyaan yang tidak mungkin bisa terbukti. Apa ini tipe yang baru? Kalau saudara tanya di toko, ya yang jual pasti iya ini yang baru. Tapi percaya tidak, di pabriknya sudah ada yang lebih baru lagi yang belum sampai ke toko itu. Ngerti? Karena itu teknologi inovasinya luar biasa. Lihat apa saja, termasuk kuliner, ya, makanan kuliner, semua model sepatu, model apa saja, kacamata, jam tangan, cincin, baju, semuanya mengalami inovasi. Maka itu kita harus bertobat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu baru. Ingat, bukan di reset, tapi resetting. Artinya belum pernah ada sebelum itu. Itu dahsyat sekali. Maka itu kalau ada gereja, maaf saya berkata, yang namanya teologi, dengar baik-baik, yang namanya teologi, bongkar doktrin dari mana saja, mau Calvinis, mau Armenia, ya, mau Hyper Grace, mau apa saja. Yang namanya teologi itu nggak pernah bisa diubah. Itu sudah baku dan kaku. Maka itu sampai hari ini terjadi, saudara. Maka itu dalam hidup kita harus percaya Roh Kudus itu pendobrak yang hebat. Dan saya katakan Roh Kudus itu inovator yang luar biasa. Maka itu jangan kita bangga dengan doktrin gereja. Jangan bangga. Itu sudah terlalu kuno. Nah, kalau Tuhan Yesus tiap hari membuat segala sesuatu jadi baru, doktrin itu kan sudah ribuan tahun. Ngapain kita mempercayai maaf? Nah, tapi teolog-teolog nggak bisa terima fakta ini. Ya, nggak apa-apa lah, biar capek sendiri. Nah, seharusnya manusia itu bosan dengan hal-hal yang kuno. Betul tidak? Bosan. Maka itu, maaf, kalau saudara nggak suka hal-hal yang baru, berarti saudara adalah manusia prasejarah. Kok nggak enak betul. Saya ulangi, kalau saudara nggak suka hal-hal yang baru, berarti saudara adalah manusia zaman prasejarah. Izinkan Roh Kudus terus bekerja, menyatakan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Kitab Daniel pasal yang ke-12. Ya, manusia purba. Ya. Hati-hati mindset hidup manusia purba. Betul. Ya. Kita lihat kitab Daniel pasal 12
ayat yang keempat. Ya. Daniel 12 ayat yang keempat. Saudara, tahun akhir 70-an. Saya pernah dimusuhi oleh cukup banyak rekan saya hamba Tuhan. Khususnya hamba Tuhan yang klasik istilahnya. Yang masih pikiran kuno. Nah, beda kan? Sebelum saya baca Daniel 12. Satu hari saudara, ada orang India yang sangat taat pada agamanya. Tetapi dia itu capek mencari Tuhan. Akhirnya dia belajar agama apa saja. Nah, tetangga dia itu teman baik saya. Nah, ketika orang India ini bertemu dengan teman baik saya itu, teman saya ini bilang, wah, kalau gitu kamu pasti harus ketemu teman saya. Dia seorang pendeta. Tapi orang ini bilang, aduh jangan-jangan. Saya sudah terlalu banyak mendengar pendeta ini, tokoh agama itu. Terus teman saya yakinkan, beda, yang ini pasti beda. Ya udah, karena teman baik. Nah, suatu hari pas saya mau berkunjung ke rumahnya. Nah, terus teman saya bilang, mau nggak ketemu dengan tetangga saya, orang India? Ya kenapa? Akhirnya ketemu. Saudara, saya tuh nggak ngerti. Saya cuma menyampaikan hal yang simpel, sederhana. Saya kenalan, jabatan tangan, terus saya duduk. Saya cuma sampaikan begini. Saya sebut namanya, sorry ya. Manusia tidak akan bertemu Tuhan kalau mencari Tuhan di dalam agama. Wih, dia terus terperanjat. Hah? Waduh, saya belum pernah dengar ada orang ngomong begini. Pantas saya pusing makin banyak mempelajari agama. Tolong sampaikan kepada semua orang. Manusia tidak akan berjumpa Tuhan kalau mencari Tuhan dalam agama. Otomatis dia tanya, lalu saya cari Tuhan di mana? Saya jawab dengan simpel. Carilah Tuhan di rumah. Di dalam hidup seorang ayah. Mendengar kalimat saya itu, saudara. Dia berdiri dari tempatnya duduk. Terus dia jabat tangan saya. Sepertinya saya pun diminta untuk berdiri. Karena saya merasa tangan saya ditarik. Ya, saya akhirnya berdiri juga. Terus dia sambil goyang-goyang tangannya di tangan saya. Ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Tahu-tahu matanya berkaca-kaca. Kami keluarga yang sangat sukses dan kaya. Tetapi saya tidak pernah mendapat kasih sayang dari ayah saya. Karena ayah saya konsepnya uang. Uang. Jadi ayah itu jarang pulang ke rumah. Karena dia kerja. Ada yang kosong di hidup saya. Akhirnya saya berkata, boleh nggak saya membaca satu tulisan? Nah, bagi yang belum tahu, ya ini kita masih di Daniel 12 ya, enggak apa-apa nyimpang dikit. Dalam Yohanes 14 ayat 8. Lalu kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah ayah itu kepada kami. Maka itu sudah cukup bagi kami. Saudara, kata cukup ini yang membuat manusia itu puas. Saya terangkan kepada orang India ini. Bapak kaya, ayahmu juga kaya. Tapi kenapa ada yang kosong? Karena engkau nggak merasa cukup di hidup ini. Saudara, cari di buku apa saja. Tidak pernah ada seorang pun yang pernah menulis dan berani berkata bahwa satu-satunya yang membuat manusia bisa berkata cukup, puas, kenyang, utuh, lengkap, komplit, satisfied
konten. Hanya satu. Yohanes 14 ayat 8. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Saudara boleh cari buku apa saja, Alkitab bahasa apa saja, bacakan tentang Yohanes 14 ayat 8. Raymond, puji Tuhan, ajak mama juga ya, dengar. Ajak family, ini anak saya di rumah di Napiri. Jadi Papa itu, saudara, akhirnya orang India ini, dia ngomong, noleh ke belakang, saya pikir panggil siapa? Panggil istrinya. Dia bilang, ini yang aku cari, ini yang aku cari. Papa. Lalu saya minta maaf atas nama ayahnya yang gak pernah mengasihi dia. Nah, inilah bukti dunia itu membutuhkan Papa. Jelas ya? Oke, kita baca dulu Daniel 12 ayat yang keempat. Supaya kita tahu ya. Begini kata Tuhan. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Dia dapat pewahyuan toh, dan meteraikanlah, kuncilah, tutuplah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan ini dia, dan pengetahuan akan bertambah. Wih, itu yang luar biasa. Betul nak? Ini anak saya komen. Jadi nggak perlu panjang lebar untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang, enggak. Hadirkan Papa. Nah, lihat Daniel 12 ayat 4. Hebat nggak firman ini? Ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Bahwa pengetahuan akan bertambah. Oh, luar biasa saudara. Ini inovasi. Maka itu ayo. Kita hidup di dalam kebenaran itu. Firman Tuhan. Itu jawabannya. Oke, ini anak saya yang doktor. Dia beri komen di Facebook. Betul sekali firman Tuhan itu. Di era baru, yakni era digital, sekarang ini, kita telah memasuki budaya baru dan mulai meninggalkan budaya lama. Mereka yang bertahan pada budaya lama akan usang dan mati. So, inovasi menjadi kata kunci untuk kita bertahan dan bertumbuh kembang secara optimal di era digital ini. Terima kasih nak, ini Dr. Hari Nenobais. Maka itu kalau gereja tetap mau kaku, mau baku, nggak bisa. Zamannya sudah berubah. Hebat ya Papa kita. Hamba Tuhan, Pak Robert Cahyono, sarjana hukum, terima kasih memberi tema yang luar biasa hari ini untuk kita belajar. Jadi kalau saudara dan saya tidak bisa mengikuti gerakan Roh Kudus, inovator agung itu, kita ketinggalan. Kita ketinggalan. Ini luar biasa. Saudara, inilah hebatnya Tuhan. Sungguh. Jelas ya? Jadi ayo hari ini kita mengizinkan Roh Kudus. Saya akan tunjukkan 2 ayat tentang Roh Kudus itu inovator agung. Ya, 2 ayat. Yang pertama Yohanes 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Coba kita lihat. Saya ingin tunjuk apa itu Yohanes 14 ayat 26. 2 ayat ini
kita jadikan pegangan ya untuk masuk dalam inovasi. Begini kata Tuhan Yesus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan. Tolong digarisbawahi. Apa yang diajarkan oleh dosen hebat ini? Roh Kudus itu lebih daripada doktor apapun. Roh Kudus itu lebih daripada profesor siapapun. Karena dia adalah satu-satunya pribadi. Enggak cuma di dunia ini saja, tetapi di seluruh alam semesta. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Enggak main-main. Segala sesuatu. Ayo. Dokter siapa? Profesor siapa di dunia yang saudara pernah kenal? Sejenius apa? Super jenius sekalipun. Mana ada manusia bisa mengajarkan tentang segala sesuatu selain Roh Kudus? Saudara jangan main-main. Nah, doktrin gereja, teologi membuat Roh Kudus jadi sempit geraknya. Karena di dalam doktrin Roh Kudus itu hanya ngerti urusan rohani. Padahal menurut ayat ini yang Tuhan Yesus katakan sendiri, Roh Kudus itu ngerti segala sesuatu. Maaf, termasuk bumbu dapur dia ngerti. Aerodinamika dia tahu. Fisika kecil. Kimia oke. Sebut apa saja. Karena segala sesuatu. Cara ini sungguh luar biasa. Roh Kudus itu yang mengajar tentang segala sesuatu. Roh Kudus ngerti mode loh. Ya, ngerti fashion, ngerti apa saja. Ayat kedua. 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Ya. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Udah 1 Korintus 2 ayat 10. Oke. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh Kudus. Sebab Roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Luar biasa saudara, hebat sekali. Nah sekarang kita keluarkan dua ayat ini. Bicara tentang pribadi yang satu, yaitu Roh Kudus. Ayat 26 Yohanes 14, Roh Kudus itu mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. 1 Korintus 2 ayat 10, Roh Kudus itu mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Ayo digabung. Apa yang terjadi dengan para murid? Kalau yang ngajar itu adalah satu pribadi yang sanggup mengajarkan tentang segala sesuatu dan yang sanggup mengajak menyelidiki segala sesuatu. To teach and to search everything.
Tolong jawab. Mahasiswanya jadi apa kalau diajar oleh satu dosen yang sanggup mengajar tentang segala sesuatu dan sanggup mengajak para mahasiswanya menyelidiki segala sesuatu? Siapa bisa jawab? Kira-kira jadi apa itu mahasiswanya? Enggak cuma jenius, super jenius. Wih, hebat sekali. Saya akan baca komen ini ya. Oh, puji Tuhan, dari Pak Sayuti Ghazali, akuntan publik yang sangat hebat. Tuhan tahu persis. Hal yang paling tidak mengenakkan manusia di dunia ini adalah bosan. Setuju Pak akuntan? Bosan itu nggak disukai. Apalagi anak-anak sering bosan. Oleh karena itu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baru. Perjanjian baru, hidup yang baru, nyanyian baru, roh yang baru, Yerusalem baru, bahkan bumi dan langit yang baru disediakan buat kita. Amin. Oh, terima kasih Sayuti. Koden juga baru tahu ini kalimat ini. Semuanya baru. Terus ada komen lagi dari Ibu Melati. Tuhan sudah memberitahukan pengetahuan itu akan bertambah dari zaman Daniel. Kalau kita tidak bisa mengikuti pergerakan Roh Kudus yang memperbarui, maka kita ketinggalan. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu pada kita. Apapun semuanya yang kita tidak tahu, Roh Kudus mampu menjawabnya. Wow, hebat bukan? Tuhan membuat baru setiap pagi. Betul. Ini yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Hebat ya? Inilah Roh Kudus. Nah, maka itu kalau kita diajar oleh Roh Kudus, bisa mengajar segala sesuatu, dan bisa mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Wah, hidup ini gak akan pernah bosan. Ingat lagi sekali, yang Roh Kudus kerjakan, sehebat apapun di hidup kita, jangan harapkan dia akan kerja dengan cara yang sama untuk saudara dan untuk saya. Tidak. Betul. Akhirnya, ini anak saya seorang master pendidikan di Nabire, Paris Banjarnahor. Maka kita akan menjadi inventor yang hebat. Penemu-penemu yang hebat. Saudara baca biografi para penemu di dunia. Penemu-penemu hebat, inventor-inventor hebat itu tidak puas kalau dia menemukan sesuatu yang sudah pernah dia temukan. Yaitu namanya bukan inventor, itu penjiplak atau imitator. Nah, Roh Kudus itu luar biasa. Jelas ya? Terima kasih Paris. Ini orang hebat. Wih, pokoknya saudara, kalau kita hidup seperti yang tertulis di Wahyu 21 tadi ayat 5-7. Ingat loh, bukan riset tapi resetting. Kalau riset itu pembaruan yang sudah pernah ada. Ini enggak. Sama sekali baru. Betul. Ada komen lagi, doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Manusianya yang salah kaprah, malah perang atas nama agama. Ngeri. Ada lagi yang komen, jangan harapkan dia kerja dengan cara yang sama. Ini keras memang. Lagi sekali agama selalu mengulang rutinitas. Jadi mulai hari ini saudara, biarkan Tuhan Yesus, Roh Kudus ngerjain apa saja dengan caranya dan kemauannya. Movement itu musuhnya adalah monumen. Tahu bedanya? Movement, pergerakan, itu musuhnya adalah monumen. Tahu monumen? Ya cuma tinggal sejarah saja. Maaf. Maka itu ketika agama hanya bicara doktrin yang ditemukan tahun 1600 sekian.
tahun 1500 sekian, tahun 1800 sekian. Ya ampun, lama sekali. Maka kita jadi monumen, bukan kegerakan. Ayo mulai hari ini kita membiarkan Roh Kudus resetting hidup kita yang sama sekali baru. Terima kasih Papa untuk itu. Puji Tuhan, anak saya Milka Mirino dari Nabire komen juga. Oh, puji Tuhan. Ini yang membuat kita kagum betul. Kalau ada komen di Facebook, kalau Roh Kudus sudah menjamah dan bekerja, maka akan membuat takjub hidup kita. Betul. Dahsyat Pak Jun, ini Jun siapa? Saya nggak tahu. Karena cara kerja dia selalu baru, berarti kita nggak boleh sok tahu. Wah, itu lebih kurang ajar lagi kalau sok tahu. Belum tahu apa-apa kok sok tahu. Ya, terima kasih untuk ungkapan itu. Ada yang komen lagi, Roh Kudus itu update terus. Betul. Upgrade and update. Betul. Itu Roh Kudus. Maka itu nggak mungkin kita jadi bosan. Puji Tuhan Bang Li. Puji Tuhan Daniel, anak saya di Manokwari hadir juga. Ini ya, oh luar biasa. Nah, lihat 1 Korintus 2:10 ini loh saudara yang saya kagum. Saya baca begini ya. 1 Korintus 2:10. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Nah, di dalam bahasa Indonesia, bahasa apa saja, dalam bahasa apa saja, kalau ada kalimat segala sesuatu, itu harusnya titik. Karena kalau sudah menyebut segala sesuatu, artinya sudah habis, tidak ada lagi. Tapi 1 Korintus 2:10 ini luar biasa. Apa luar biasanya? Koma. Baca baik-baik. Setelah segala sesuatu. Koma. Loh. Bahkan. Apalagi ini? Kan sudah segala sesuatu. Harusnya selesai. Ternyata belum. Koma. Bahkan. Haleluya. Ini luar biasa. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Bapa kita yang di surga. Oh, begini maksudnya. Dan Roh itu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di dunia dan di alam semesta. Ternyata setelah Roh Kudus sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu dan sanggup mengajak kita menyelidiki segala sesuatu di alam semesta ini termasuk dunia, itu belum selesai pekerjaannya, sebab ada banyak rahasia yang masih tersembunyi di dalam Bapa kita di surga. Apa yang muncul di pikiran saya? Dengarkan kalimat ini. Kalau ada seorang manusia sejak umur 6 tahun, perhatikan. Kalau ada seorang manusia sejak umur 6 tahun, itu setiap hari dia mempelajari 20 hal baru. Rasanya sih nggak ada ya. Saya cuma ilustrasi. Tolong catat. Kalau ada seorang manusia sejak umur 6 tahun, setiap hari dia mempelajari 20 hal baru. Dan dia meninggal umur 116 tahun. Berarti dia itu belajar seumur hidupnya selama 110 tahun. Dan 110 tahun hidupnya itu
Tiap hari dia mempelajari 20 hal baru. Kalikan 20 kali 365 kali 110. Hitung sendiri. Saya tanya kepada saudara, apakah orang ini sudah disebut? Apakah orang ini bisa disebut, oh, dia sudah mempelajari segala sesuatu? Coba jawab. 110 tahun. Setiap hari belajar 20 hal baru. Mana jawabannya? Saya tunggu di Zoom, Instagram, Facebook. Apakah manusia ini belum? Peres, terima kasih nak. Belum. Kenapa belum? Belum. Dari sungai kehidupan. Betul. Belum. Tidak. Belum. Ini. Dari mana Pak? Makassar, Balikpapan, Nabire. Belum. Kenapa? Indrawati bilang belum. Salatiga. Nggak ada hampir. Belum. Kenapa? Karena 20 hal baru yang dia pelajari. Saudara sadar nggak? Di dunia ini setiap hari itu ada mungkin ratusan ribuan penemuan baru di dunia. Dengan teknologi yang begitu hebat. Ini baru 20 hal baru kok. Nggak bisa. Wih, 803.000 kali berapa? Itu loh, nggak ada. Bayangkan, itu baru yang ada di dunia ini. Belum yang bahkan hal-hal tersembunyi yang di dalam diri Papa kita di surga. Ampun. Ayo, mau apa sekarang? Kalau bicara begini saudara, rasanya kenyang betul. Betul enggak? Kenyang betul. Wih, menyedihkan sekali. Udahlah, terusin sendiri. Enggak habis-habis ini kalau ngomong begini. Hebatnya Roh Kudus, maka itu resetting. Tema kita hari ini luar biasa. Izinkan Roh Kudus. Oh, the message. Eric, ya saya akan baca terjemahan the message. But you have seen and heard. But you have seen and heard it. Ya, kamu telah melihat dan mendengar hal itu. Karena Tuhan dengan Roh Kudusnya telah membawa hal-hal itu all out into the open before you. Jadi Roh Kudus Tuhan itu sudah membukakan semuanya itu terhadap kita. Terus, the Spirit, Roh Kudus itu not content to float around on the surface. Wih, ini the message. Roh Kudus itu tidak hanya membongkar, menyelidiki yang di permukaan, tapi dives into the depth of God. Tapi mengajak menyelami kita sampai di kedalaman Tuhan, the depth of God. And bring out of what God planned all along. Wait, terima kasih, ini the message. Jadi Roh Kudus itu yang diberikan Tuhan kepada kita tidak hanya membongkar, menyelidiki yang di surface, di permukaan. Tapi Roh Kudus itu membawa saudara dan saya masuk, menyelami di dalam kedalaman Tuhan. Dan membawa yang dari dalam itu keluar. Supaya kita tahu apa yang direncanakan Tuhan. Wih, luar biasa. Aduh, cari terjemahan yang lain-lain lagi. Wih. Ayo. Mulai hari ini. Oh, ilustrasi tadi ya. 803.000 hal baru. Lebih loh rasanya. Kalau sehari 20 kali 365 dikalikan 110. Ya oke lah, tidak dihitung sendiri. Roh Kudus. Oh, ini ada yang tanya, apakah Roh Kudus mampu membaca masa depan? Salah. Dia bukan cuma mampu membaca masa depan.
Dia mau menuntun kita ke masa depan. Jadi bukan cuma membaca, nanti jadi peramal. Dia mengajak kita. Oke ya, terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa. Kami mau menikmati hal-hal baru tiap hari. Yang Roh Kudus nggak pernah kerjakan hal yang sama. Maka itu yang masih ngotot dengan teolog, dengan doktrin, dengan teologi semuanya. Stop, rugi. Saya belajar teologi. Saya baca doktrin. Tapi itu tidak saya hidupi. Hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Selalu baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.